Apa kabar sahabat audio? Kembali lagi bersama saya di channel Audio Rakitan ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengganti daun speaker ini. Nah, ini saya punya speaker 6 inch mereknya ACR. Jadi kendalanya ini daun speakernya ini sudah rusak ya teman-teman. Bukannya rusak karena horeg atau karena pemakaian, tapi daun speaker ini rusak karena dipakai mainan sama anjing ya teman-teman. Dulu saya punya anjing kecil, dia suka sekali mainan-mainan yang ada di bawah. Kebetulan speaker ini saya taruh di bawah, jadi pas pulang kerja saya lihat sudah dimakan semua. Nah, rencananya saya akan mengganti daunnya ini menggunakan ini ya teman-teman, daun speaker yang biasa seperti ini. Kalau ini mungkin cenderung ke mid ya teman-teman, daunnya ini akan cenderung ke mid atau mid low. Kalau yang bawaannya ini masih bisa ke low, tapi itu untuk di spesifikasi 6 in ya teman-teman. Jadi saya akan coba bongkar dulu ini, saya ganti menggunakan daun speaker ini. Daunnya ini saya beli online ya teman-teman, kebetulan saya beli online di Shopee, karena kemungkinan kalau daun speaker yang 6 in itu akan jarang dijual di toko-toko di daerah saya. Paling banyak itu paling 10 ke atas ya teman-teman, 10 in ke atas baru mudah mencari daun speakernya. Untuk lem yang nanti akan saya gunakan ini Araldit. Jadi lemnya ini dapat 2 ya teman-teman, jadi kita harus campur dulu lemnya ini baru bisa digunakan. Maunya saya beli lem yang merek DM itu, tapi tidak ada. Beliau hanya punya satu produk aja, itu Araldit. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan coba belajar mengganti daun speaker. Alat yang saya gunakan itu mungkin dibilang sangat sederhana ya teman-teman. Di sini saya ada obeng, pisau dapur. Pisaunya ini sudah tidak digunakan, jadi saya manfaatkan saja. Di sini saya tidak menggunakan bantuan untuk melepas lemnya ya teman-teman, seperti pensil atau mungkin apa namanya yang biasa dipakai ngecat itu, saya lupa namanya. Saya langsung pakai pisau aja sambil kita belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk melepas tutup dari spoolnya ini yang atas ini, diharapkan teman-teman itu harus berhati-hati supaya tidak melukai spoolnya ya teman-teman. Atau mungkin yang daun speakernya mau digunakan lagi agar tidak merusak daun speakernya. Nah, jadi ini pertama kali saya membongkar daun speaker. Saya coba belajar untuk menggantinya, karena tidak mungkin kan teman-teman untuk mengganti daun speaker yang 6 in aja kita harus bawa ke tukang spool. Kalau speakernya ukuran besar, harganya juga mahal, masuk akal lah. Jadi kalau kita pakai coba-coba takut salah dan hasilnya rugi karena harga barangnya lumayan mahal ya teman-teman. Kalau ini paling 50.000 untuk 6 in ini. Kalau gagal kita beli aja lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Nah, ini sudah mau terlepas, tinggal sedikit lagi. Nah, oke, sudah terlepas ya teman-teman. Ya, ini sudah terlepas, ternyata sangat mudah untuk melepas
tutup sepul bagian atasnya. Mungkin ini saya gunakan lagi karena yang ini tidak dapat tutupnya ya teman-teman. Saya juga tadi beli tidak dapat karena kecil, dan ini mungkin bisa digunakan kembali. Oke, ini sudah terlepas. Sekarang coba saya lepas dulu daun bagian atasnya ini teman-teman. Saya gunakan obeng yang bagian min. Sorry. Di sini saya menggunakan alat yang mudah-mudah saja ya teman-teman. Tidak perlu yang ribet-ribet. Tinggal congkel, tarik ke atas. Karena daunnya ini tidak digunakan lagi, jadi nggak apa-apa lah rusak ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menggunakannya kembali, usahakan hati-hati biar tidak robek dan masih utuh. Ini sebagian sudah terlepas. Nah, ini satu sudah terlepas ya teman-teman. Kalau bagian ini saya pergunakan kembali karena tidak mungkin saya beli ini ya. Sedikit terpisah ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ini sudah terlepas lagi. Oke teman-teman, ini kertasnya ini nempel satu lembar, nggak apa-apa lah. Oke, daunnya yang atas sudah berhasil terlepas ya teman-teman. Sekarang tinggal kita lepas di bagian sepulnya aja. Kalau menurut saya ini sedikit susah ya teman-teman. Kita coba aja. Ternyata susah ya teman-teman bagian melepas di bagian sepulnya ini karena lemnya sangat keras. Mungkin kita bisa gunakan solder atau alat pemanas. Oke teman-teman, jadi ternyata sepulnya ini sangat susah dilepas
Dan sekarang terpaksa saya coba pakai bensin. Saya sedot bensin motor saya ambilkan segini. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Sekarang coba kita olesi di sininya ya teman-teman. Oke, coba saya kasih dulu sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman dengan menggunakan bensin ini. Bukan bensin ya teman-teman, tapi Pertamax, karena di motor saya isinya itu Pertamax, jadi saya ambil itu aja. Masih katos sekali ya teman-teman, lemnya ini masih katos sekali. Lem apa yang digunakan ini? Apakah kurang? Tambah lagi ya teman-teman. Tambahkan lagi. Mudah-mudahan aman ya teman-teman dengan menggunakan bensin ini, tidak ada gangguan nanti. Karena ini saya baru pertama kali, jadi saya nggak tahu teknik yang benar itu kayak gimana ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa dicantumkan di kolom komentar supaya saya lebih tahu gimana cara sebenarnya untuk melepas spoolnya ini ya teman-teman. Tapi kalau lem bagian atasnya ini sudah larut ya teman-teman, terkena bensinnya itu larut ya. Yang di spoolnya ini masalahnya. Nah ini juga sudah larut ini, lem yang melindungi tembaga di bagian terminalnya ini ya teman-teman. Mungkin videonya akan saya skip dulu ya teman-teman. Jadi saya akan terus melumuri dengan bensin sampai sedikit larut. Kalau ini saya lanjutkan mungkin sangat panjang sekali videonya. Jadi nanti akan saya bagi tahu hasilnya. Tetap akan saya laruti dengan bensin dulu. Nah jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Setelah saya lakukan usaha yang sangat keras
ternyata bisa saya lepaskan ini menggunakan bensin tadi ya teman-teman, atau Pertamax. Tapi cukup lumayan susah juga karena lemnya sangat keras, tidak mau lentur. Saya harus gosok sedikit demi sedikit, tambahi minyak, gosok lagi, dan akhirnya terlepas. Sekarang saya akan bersihkan dulu ini sisa-sisa saya bersihkan dulu sisa-sisanya ini. Nah, sebelum saya membersihkan sisanya ini, saya tutup dulu spoolnya menggunakan plaster seperti ini, supaya tidak kemasukan debu atau kotoran-kotoran pada saat membersihkannya ya teman-teman. Oke, tutup sedikit aja seperti ini, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena spool dan damper ini saya akan gunakan kembali, cuma mengganti daun bagian atasnya aja. Oke, kita olesi dulu dengan minyak atau bensin. Oke, setidaknya cukup. Sekarang kita congkel-congkel. Oke, kalau masih kurang kita tambah lagi ya teman-teman, sampai bersih. Nah, ini sudah mau bersih ya teman-teman.
Oke, ini sudah bersih. Nah, oke ya teman-teman, jadi ini sudah bersih. Tinggal kita nanti pasang daun speakernya aja. Ini saya tambahkan membersihkan menggunakan tisu atau lap juga boleh ya teman-teman. Lap kain terserah teman-teman. Ini saya ada tisu, saya ambil aja biar cepat. Nah, jadi ini sudah tidak ada sisa-sisa lemnya lagi ya teman-teman. Sudah bersih sekali ini. Nah, ini sudah bersih sekali. Sekarang kita siapkan pemasangan untuk daunnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ada masalah sedikit di sini ya teman-teman, karena ini daunnya tidak sesuai dengan yang ori, jadi spoolnya itu agak tenggelam. Kalau biasanya yang tadi itu masih tersisa sedikit, seperti agak ke atasan sedikit ini. Jadi kalau ini agak tenggelam ya teman-teman. Nanti kita baluri saja dengan lem, mudah-mudahan bisa. Kita lem aja semuanya di sini, atau kita tambahkan kertas di sisinya ya teman-teman. Jadi di sisinya ini kita tambahkan kertas sedikit, terus lem, dan langsung kita pasangkan daunnya. Ini kabel spoolnya. Kecil sekali ya teman-teman kabel spoolnya. Berarti untuk spoolnya kita harus melubanginya di bagian sini. Kita tandai dulu untuk melubang spoolnya di sini ya teman-teman. Untuk kabel spoolnya itu. Di sini. Nah, oke, jadi mungkin seperti ini ya teman-teman. Ini saya tambahkan kertas supaya nyatu dengan dampernya ini. Dan tengahnya ini di spoolnya saya juga tambahi dengan kertas supaya posisi spoolnya itu tetap di tengah ya teman-teman, tidak berubah-ubah nanti saling tarik ya, tidak seperti itu. Saya kasih kertas seperti ini aja. Dan sekarang saya akan coba campur lemnya dulu. Ini kertas yang saya gunakan ini kertas gambar ya teman-teman, atau buku gambar. Ini dia buku gambar bekas.
Sekarang kita campur lemnya dulu. Ini lemnya. Jadi perbandingan lemnya ini 1:1 ya teman-teman. Penyampurannya itu 1:1. Kita coba aja ya teman-teman. Sambil belajar kita coba. Oke, yang merah warnanya putih atau bening. Oke, yang putih ini warnanya putih ya teman-teman. Kita campurkan aja. Oke, segitu. Kita coba aja dulu sambil belajar. Pencampurannya ini sama 1:1. Oke, saya kira itu sudah sama. Sekarang kita aduk ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, sekiranya ini sudah rata ya teman-teman. Lemnya sudah rata. Sekarang kita coba lem dulu yang kertasnya ini ya teman-teman. Kertas yang buat kita untuk menyambung spoolnya ini ya teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat lemnya ini persis dengan lem besi ya teman-teman. Tapi kalau lem besi itu warnanya hitam. Cara kerjanya sama, mencampur dua bahan dulu lalu kita pakai. Tapi kalau lem ini warnanya putih, tidak hitam ya teman-teman. Mungkin ini saya tekuk ke dalam aja supaya tidak terkena lem. Oke, semua sudah rata. Sekarang kita coba pasang. Mengelilingi spoolnya ini ya teman-teman. Waduh, lemnya ini cepat sekali kering ya teman-teman. Ini sudah kering. Oh, berarti harus cepat-cepat digunakan ini ya teman-teman. Tidak bisa didiamkan lemnya ini. Jadi kita harus menyampurnya lagi nih teman-teman. Oke, kita pasang dulu daunnya.
kita masukkan ya teman-teman. Supaya tidak keburu kering lemnya. Kita masukkan dan tambahkan lemnya lagi ya teman-teman. Mungkin kita harus menyampurnya lagi ini kalau seperti ini ceritanya. Nah yang ini sudah keras ya teman. Oh ternyata panas ini lemnya. Panas ini ternyata teman-teman lemnya. Oke, kita campur aja lagi sambil kita belajar. Nah jadi seperti inilah teman-teman. Setelah tadi saya pasang, sengaja saya tidak rekam karena lemnya sangat cepat kering dan saya harus cepat-cepat menyelesaikannya. Jadi saya tidak rekam. Ini sudah sedikit kering lemnya. Dan untuk yang di atasnya sudah saya lem juga. Di bawahnya sudah saya tambahkan lem lagi biar lebih banyak. Spoolnya sudah saya solder. Sekarang tinggal pasang tutup atasnya aja ya teman-teman. Ini kita campurkan lem lagi sedikit untuk di sininya juga, di bagian spoolnya. Ini tutupnya juga sudah mengeras ya teman-teman. Oke, ini spoolnya kita lem juga. Tujuannya agar tidak goyang ya teman-teman saat speaker dihidupkan, supaya kabelnya ini tidak goyang. Kita berikan lem. Oke, dan juga ini untuk atasnya ini kita lem juga. Oke, sudah. Sekarang kita pasang. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Kita tunggu kering dulu. Kita bebani ini aja dulu ya teman-teman sampai nunggu kering. Nah, oke, jadi seperti itulah cara mengganti daun speaker ini ya teman-teman. Ternyata lumayan susah juga. Mungkin itu alasannya kenapa tukang spool speaker itu ongkosnya lumayan besar ya teman-teman, karena rumit, susah, dan juga harus hati-hati. Untuk pengetesannya ini saya tunggu lemnya kering dulu, mungkin seharian.
Untuk video tesnya saya susul belakangan aja ya teman-teman. Dan silahkan nantikan video tesnya ini apakah berhasil atau tidak, atau malah suaranya jadi hancur. Kita saksikan bersama-sama nanti ya teman-teman. Baiklah teman-teman, dan jangan lupa subscribe dulu video saya, channel saya, supaya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang audio. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap belajar ya teman-teman.